Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyana Hadi dengan NIM 1865036 kelas A. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek TI tentang manajemen risiko proyek. Langsung saja. Problem. Masalah secara waktu timbul dari aktivitas yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah, karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis. Risk. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya. Pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkan atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Resiko. Menurut kamus, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari resiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, 2. Memudahkan dalam pengambilan keputusan, 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Strategi risiko negatif. Avoid. Penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer. Pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigasi. Pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa risiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit. Strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat direalisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share. Alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company, joint venture. Enchant. Memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko. Output. Dokumen rencana pengelolaan risiko. Berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko. Metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dokumentasi risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Breakback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko. Yang pertama, risiko pasar, risiko finansial, ketiga risiko teknologi,
keempat resiko manusia, keenam resiko, kelima resiko proses. Risk breakdown struktur. Gambaran tingkat kategori resiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan resiko. Identifikasi resiko. Proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi resiko. Brainstorming, Delphi, interview, analisis SWOT. Interview. Sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tahap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT. Analisis SWOT. Strength, weakness, opportunities, and threats. Membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk Register. Dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register seperti gambar yang di bawah. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas dapat berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan yang pertama analisa decision tree, simulasi, analisa sensitivitas. Decision tree and expected monetary value. Decision tree adalah diagram analisa yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti, seperti gambar yang di bawah. Penyelesaian kasus EMV. Tipe proyek pengembangan sistem informasi kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba USD 20.000, gagal 30%, rugi USD 8.000. Ditanya Systemic Monetary Value EMV proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risiko transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadi risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Strategi respon terhadap risiko positif. Meningkatkan risiko, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual. Risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gudang tersebut. Risiko yang terdapat ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.